Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarif Hasani pada mata kuliah ilmu pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu pada tema konsep-konsep dasar pendidikan. Baik, ada beberapa istilah ya yang artinya berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama adalah istilah dalam bahasa Yunani. Ada kata pais ya, dan ada juga kata agogos. Pais itu artinya anak, agogos artinya pembimbing. Jadi pais agogos adalah pembimbing anak. Kemudian pedagogi, ada paedagogi. Kata paedagogi diartikan pendidikan. Kemudian ada paedagogik, diartikan ilmu pendidikan. Ada juga paedagog, artinya pendidik. Nah, ini beberapa istilah dalam bahasa Yunani. Kemudian ada juga istilah di dalam bahasa Belanda, yaitu opvoeding. Opvoeding artinya membesarkan anak dengan makanan, membantu perkembangan anak. Nah, itu dalam istilah bahasa Belanda. Selanjutnya ada dalam bahasa Romawi, yaitu educare, artinya mengeluarkan dan menuntun. Kemudian juga ada mengaktualisasikan potensi ke arah perkembangan yang diharapkan. Itu dalam bahasa Romawi. Selanjutnya dalam bahasa Jerman ada istilah Erziehung. Erziehung artinya mengeluarkan dan menuntun. Di dalam bahasa Jawa ada istilah panggulawentah. Panggulawentah itu artinya mengolah anak, membantu anak agar berbagai potensinya berkembang secara positif. Itu dalam bahasa Jawa, panggulawentah. Selanjutnya definisi pendidikan. Yang pertama menurut F.H. Phoenix, education is the process where every person intentionally guide the development of person. Pendidikan adalah bagaimana seseorang secara intens membimbing ya dalam perkembangan seseorang. Tumbuh dan berkembangnya seseorang tentu ada bimbingan di sana ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah lantunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, menurut TAP MPRS nomor 5 tahun 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Itu menurut TAP MPRS. Kemudian konsep kunci ada usaha sadar, kemudian kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Ini beberapa kata kunci yang terkandung di dalam TAP MPR. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Itu menurut Undang-Undang Sisdiknas ya. Sekira bagi mahasiswa ini wajib hafal ya definisi pendidikan dari Undang-Undang Sisdiknas. Sekali lagi saya bacakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, ya, tentu kita mencari hakikat daripada pendidikan itu. Banyak pendapat ahli ya, yang mendefinisikan tentang apa itu pendidikan. Juga pemerintah melalui TAP MPR, kemudian melalui undang-undang, itu sudah mendefinisikan apa itu pendidikan, sehingga tercantum dalam sebuah sistem pendidikan. Ketika kita mencari hakikat pendidikan, tidak terlepas ya dari pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan. Di antaranya adalah why, kenapa? Ya, kenapa harus ada pendidikan? Kenapa pendidikan dilaksanakan secara tersistem dalam sebuah negara? Kenapa, dan kenapa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, what? Apa itu pendidikan? Apa, dan apa? Who? Siapa yang terlibat dalam pendidikan? Siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan? Siapa? When? Kapan? Kemudian sejak kapan adanya pendidikan, sampai kapan adanya pendidikan? Itu pertanyaan yang harus dijawab untuk mencari hakikat daripada pendidikan. Where? Itu di mana ada pendidikan? Di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu dijelaskan ada jalur pendidikan yang disebut dengan pendidikan formal, informal, dan non formal. Ada juga bagaimana pendidikan tersebut dilaksanakan. Jadi untuk mencari hakikat daripada pendidikan ini, kita harus terus bertanya-tanya dan mencari jawaban daripada pertanyaan tersebut dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Ya, jadi tugas untuk Anda yaitu membuat senarai pertanyaan dari 6 kata tanya ini. Ya, itu dalam rangka kita mencari hakikat daripada pendidikan. Demikian untuk mata kuliah ilmu pendidikan. Kesimpulan dari pertemuan ini adalah pendidikan adalah tuntunan, pimpinan, bimbingan dilakukan secara sadar sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang. Kemudian tuntunan, pimpinan, dan bimbingan tersebut dilakukan dengan maksud membantu perkembangan si terdidik ke arah tujuan tertentu. Yang ketiga, bahwa kegiatan pendidik, interaksi pendidik dengan peserta didik dapat terjadi di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Nah, itu kesimpulannya. Dan mungkin ada pertanyaan, silahkan Anda cantumkan di kolom komentar atau secara langsung ditanyakan di SIAKAD ya, di forum SIAKAD. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.